Pembahasan kita masih menarik sekali saudara, yaitu adalah berkaitan dengan perfilman Indonesia. Yang perlu kita ketahui adalah gimana ya kira-kira perkembangan film untuk di daerah sendiri. Boleh Pak Norka bantu menjawab supaya ini membangkitkan semangat para sineas-sineas daerah kita ini. Ya, saya kira menarik sekali film-film daerah, produksi rumah produksi daerah ini dimulai dari Makassar. Makassar dengan dulu judulnya Uang Panai. Mereka bikin di Makassar untuk penonton Makassar, tapi kan disensorkan di Jakarta dan kemudian ditayangkan di Makassar. Ternyata mendapat sambutan. Jadi fenomena Uang Panai Makassar itu kemudian diikuti oleh film-film berikutnya dari Makassar. Sekarang Makassar yang paling produktif untuk film daerah. Nah, jadi kemudian disusul yang terakhir adalah Ngeri-Ngeri Sedap Medan bahasa Batak. Kemudian ada juga yang box office itu Yowis Band, itu bahasa Jawa Timuran. Nah, kami tentu gembira mendukung dalam rangka keberagaman adat istiadat bahasa. Jadi film-film berbahasa daerah itu lebih banyak dan penontonnya ada karena segmen daerah itu kan di mana-mana. Orang Bali kan ada di mana-mana, orang Makassar di mana-mana, Bugis dan lainnya juga orang Batak kan hampir ada di seluruh Indonesia. Nah, komunitas calon penonton film berbahasa daerah tentang daerah itu potensial banget. Nah, kita mendukung, tetapi karena salah satu tugas LSF adalah melakukan penelitian termasuk subtitle bahasa, maka film daerah wajib mencantumkan subtitle bahasa Indonesia karena ini untuk penonton Indonesia. Tapi film berbahasa daerah sangat bagus dan kita mendukung. Saya kira kami senang sekali karena terbukti ada box office ya, Ngeri-Ngeri Sedap itu udah lebih dari 2 juta. Yowis Band juga. Dan tadi benar sekali yang dibilang komunitas daerah calon penonton itu banyak sekali dan ada di Indonesia semuanya seperti itu ya. Nggak heran juga ketika nonton film daerah tuh ngerasa, wah ini relate banget nih ya. Dulu zaman saya di kampung gitu biasanya ya. Saya sering denger itu, terutama yang Ngeri-Ngeri Sedap itu Pak. Saya pengen malah orang produser Bali ini kan sekarang lagi dahsyat nih industri film Bollywood dengan kostum, berkostum dan cerita hampir sama Mahabharata, Ramayana dalam bahasa Bali, kostum Bali dahsyat dan bisa kolosal ya. Bali harus berproduksi. Siapa tahu nih untuk para pembuat film yang lagi nonton kita hari ini Pak ya, saya udah buat tapi masih sembunyi-sembunyi dulu gitu, siapa tahu. Baik Pak, kalau dan juga Bu Fidah, kalau misalnya di Indonesia sama di luar negeri itu sama nggak sih untuk aturannya sendiri? Karena kan banyak juga film-film luar negeri itu yang masuk dan juga ditonton di Indonesia, baik itu yang kita tonton secara resmi di bioskop maupun juga di platform-platform menonton lainnya. Dari Bu Fidah boleh. Oke, baik. Yang disensorkan ke lembaga sensor film itu yang akan tayang di bioskop atau layar lebar gitu ya. Kemudian di televisi juga. Tadi Pak Norka sudah menjelaskan semua program televisi kecuali beberapa seperti live, kemudian yang news itu tidak disensorkan. Selebihnya disensorkan ke kita semua, ke lembaga sensor film. Kemudian juga di informatika, ya, internet video dan lain-lain itu juga banyak seperti misalnya Klik Film itu banyak sekali menyensorkan juga kepada kita. Nah, di situ juga kita menentukan beberapa hal ya, seperti sama dalam perlakuannya, mau di televisi, kemudian juga di bioskop atau di informatika sama perlakuannya. Kecuali di informatika ini untuk batasan usia, kalau tadi sampai dengan 21 tahun, di informatika hanya 17 tahun. Jadi selebihnya ketika tidak sesuai maka menjadi tidak lulus. Itu yang kita lakukan karena di situ juga banyak import yang masuk. Nah, kita ada 2, import dan lokal ya, punya kita nasional istilahnya. Untuk nasional kita memprioritaskan 60%. Dan untuk import 40%. Kenapa? Karena kita mensupport sinias kita, pelaku film kita memproduksi film nasional kita sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena di era globalisasi ini film sebagai penetrasi budaya. Kalau kita tidak mengamankan budaya kita sendiri dengan sosialisasi film ini, maka budaya kita juga akan terancam pastinya ya. Nah,
seperti misalnya contoh sekarang sudah banyak film-film yang masuk seperti drakor, itu lebih diminati oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Kadang pulang kerja saya melihat ibu-ibu yang biasanya sambil di jalan, kantor saya kan dekat di FX di Sudirman. Itu kalau udah sore atau pagi di situ banyak ya karyawan atau ibu yang bekerja, bapak-bapak juga mungkin itu berdiri di situ nunggu bus dan lain-lain. Saya coba intip mereka nonton apa sih gitu. Ternyata drama Korea, drama Korea yang ada gitu. Masih menjadi dominasi minatnya. Hal yang seperti itu kita selalu mensupport ya kepada para sinias kita. Bagaimana memproduksi film-film nasional kita menjadi lebih banyak dan ruangnya dikasih lebih banyak oleh lembaga sensor film. Walaupun memang banyak yang juga komentar dan coba dari luar ya, itu kenapa sih kita slotnya cuma 40%, sedangkan nasional 60%. Kami kan jadi terbatas untuk mengekspor ke Indonesia. Nah, ini adalah kebijakan kami gitu, kebijakan kami yang kita lakukan. Untuk perlakuannya perlakuannya sama, tapi harga sensornya yang beda. Iya, lebih murah punya kita nasional, iya lebih murah. Kemudian kalau tadi Pak Norka juga bilang harus ada subtitle karena bahasanya bervariasi ya. Kalau bahasa Inggris mungkin masih bisa dipahami mayoritas, tapi kadang Vietnam, kemudian Thailand gitu ya, Jepang gitu, itu banyak juga yang masuk ke kita, maka subtitle menjadi penting. Dan catatan bagi kami, kalau LSF ini tidak bisa dubbing. Yang perbedaannya dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, kalau tayang di televisi bisa dubbing. Makanya yang biasanya beberapa stasiun TV seperti Turki, kemudian India, itu di televisi tayangan sudah pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, seperti itu. Mungkin alasan dari mereka bisa dimengerti. Jadi ibu-ibu sambil masak, sambil nyuci, sambil nyetrika atau beraktivitas lainnya bisa didengerin apa ini. Gitu. Nah, kalau berkaitan sama tadi drama Korea ya, yang disukai sama mayoritas orang untuk saat ini, atau mungkin nanti film-film daerah, film-film luar negeri lainnya. Nah, itu apakah LSF juga memberikan masukan kepada pembuat film? Kalau buat film ini loh kayak yang drama Korea biar banyak yang minat kayak gitu. Itu LSF juga ikut memberikan masukan atau gimana? Enggak, kita tidak masuk ke dalam konten. Oh, tidak Jadi, masuk ke dalam konten. Biar serahkan kepada ahlinya. Ya kan, termasuk tadi kalaupun kita rekomendasi misalnya tolong direvisi adegan ini, kita serahkan kepada pemilik film karena mereka lebih tahu bagaimana mengeditnya, bagaimana melakukan adjustment terhadap satu adegan yang kita sarankan untuk direvisi. Jadi serahkan kepada kita, tidak ikut campur dalam konten dalam arti pembuatannya. Kreativitas kita bebaskan sepenuhnya, kebebasan berkreasi kita lindungi, kita hormati. Karena itu LSF sesungguhnya tidak ingin menolak film, tidak ingin mengembangkan, inginnya film utuh disensor, kita klasifikasikan utuh, tidak ada potongan. Ini kita sebutkan nihil. Nah, tetapi karena masih ada tadi dari 16 tahun lalu, yang terakhir ini hanya 11, masih ada yang belum begitu paham karena kan ketentuan misalnya adegan kissing itu boleh sesuai dengan konteks, tapi ada yang satu angle dia bikin berputar misalnya dengan itu eksploitasi namanya. Cukuplah untuk informasi bahwa dia itu berteman atau ada hubungan suami istri, cukuplah dengan secara simbolik, tidak lalu close up. Nah, itu begitu dia berubah angle, itu adalah eksploitasi menjual. Nah, kalau itu dipahami, saya kira teman-teman sinias sudah paham itu dan tahu ada yang film action kekerasan tahu hanya sekian detik dan itu berdarah-darah, kita loloskan karena sesuai dengan konteks ceritanya. Tetapi 21 tahun tidak untuk 17 tahun sesuai klasifikasi usia. Jadi kita serahkan kebebasan pada pembuat sinias, pemilik film, dan kita kan teman-teman di LSM mengatakan yang tahu film itu hanya 3, 1 Tuhan, 2 produser, 3 saudara. Yang lain nggak tahu. Nah, ketika datang ke kita nilai apa maksudnya. Kalau terjadi perbedaan pendapat tadi dalam dialog, kita ketemu, sampaikan maksud saya begini, maksud Anda begini. Oh, klop, oke, cocok. Jadi ya kita harapkan semakin baik karena kita mendukung
perkembangan pertumbuhan industri film nasional. Oke, baiklah. Tadi itu sudah dijelaskan secara lengkap dari sisi pembuat filmnya. Sekarang tentunya kita juga pengen tahu dari sisi si penonton filmnya. Saya sempat baca-baca di media sosial, saat ini lembaga sensor film itu lagi menggaungkan terkait dengan sensor mandiri. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat seperti apa sensor mandiri ini. Ya, Mbak Vida yang pengalaman menginisiasi dan menetapkan desa sensor mandiri. Desa sensor mandiri. Boleh dijelaskan Bu Vida. Oke, Mbak Dewi. Budaya sensor mandiri ini sebenarnya selain juga kepada masyarakat untuk menonton, itu juga adalah dilakukan tadi kepada pelaku film sebenarnya agar bisa melakukan pembuatan filmnya itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Nah, selain itu setelah kita melakukan klasifikasi usia, ketika masyarakat ini juga belum paham harus nonton sesuai klasifikasi usianya, maka bisa jadi ini kesalahan fatal bagi kita, kegagalan yang luar biasa bagi kita. Bagaimana itu agar tidak terjadi, maka kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak yang sudah kita sentuh ya, tetapi dengan kita yang hanya jumlahnya 17 orang, ini tentunya butuh kepada masyarakat lain, masyarakat luas, untuk membantu kami sebagai agen-agen untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita sudah MOU juga dengan 34 perguruan tinggi untuk melakukan budaya sensor mandiri. Kemudian berikutnya juga banyak perguruan tinggi yang menyusul, kemudian juga SMK, dan kita membentuk juga desa sensor mandiri. Desa sensor mandiri ada sekitar 5 desa sudah yang dibentuk, dan berikutnya Bali akan menyusul juga dibentuk desa sensor mandiri di mana Kelungkung. Oke. Iya. Nah, kenapa sampai ke sana kita turunnya ya? Karena kita memang benar-benar mengharapkan bagaimana masyarakat dari tingkat yang paling bawah di desa itu bisa melakukan budaya sensor mandiri. Mereka menonton sesuai dengan klasifikasinya. Jangan sampai yang anak usia 3 tahun, 5 tahun, kemudian dia nonton yang untuk 13 tahun, apalagi 17 tahun, atau sampai 21 tahun, ini kan berpengaruh dan ini akan menjadi fatal terhadap perkembangan anak ini. Nah, itu yang harus kita jaga dan harus kita lindungi gitu. Baik, apa saja tugas dari si sensor mandiri ini? Nanti ya. Saya sebenarnya penasaran sekali loh. Apa tugas dari si penyensor mandiri ini? Seperti tadi sudah dibentuk desanya, kemudian juga bekerja sama juga sampai ke daerah-daerah, ke universitas-universitas, komunitas-komunitas. Nanti bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah, supaya pemirsa di rumah juga ikut menerapkan sensor mandiri ini tadi. Tetap di Sapa Bali Pagi. Hai sahabat sensor mandiri, bioskop selalu berusaha memberikan pengalaman menonton terbaik, mulai dari kursinya yang nyaman, layar besar, audio berkualitas, dan fasilitas-fasilitas lainnya sebagai penunjang pengalaman menonton yang maksimal. Semua ini dapat dinikmati lebih seru jika kita menjaga ketertiban dan mengikuti peraturan dengan menonton sesuai klasifikasi usia. Oleh karenanya, tontonlah film sesuai peruntukannya. Sebelum menonton, cek rating di website atau aplikasi bioskop. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda.